Shalom wanita hagios yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang wanita dan krisis. Saat ini kita semua ada di tengah krisis yang kita tidak tahu kapan selesainya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Hari ini kita akan belajar dari Alkitab. Ada beberapa kisah nyata yang dicatat di dalam Alkitab tentang wanita-wanita yang mengalami krisis, tetapi Tuhan menolong mereka untuk melaluinya. Yang pertama kita belajar dari janda di Sarfat. Kisahnya ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Tetapi pada khususnya kita akan membaca ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di sini kita belajar bahwa Tuhan berhak dan berkuasa untuk menyuruh, memerintahkan seseorang atau sesuatu untuk menolong anak-anaknya. Janda ini bahkan bukan anak Tuhan. Dia tinggal di Sarfat. Dan Sarfat adalah tempat tinggal para penyembah Baal. Mereka belum kenal Tuhan. Dan Nabi Elia ketika dia berkonflik dengan Ratu Isabel. Isabel inilah juga seorang ratu yang dia berasal dari daerah ini. Namun Tuhan berkuasa untuk memerintahkan wanita ini. Bahkan untuk menjadi alatnya. Yang kita pelajari dari sini bahwa Tuhan itu bisa menyuruh siapa saja. Kita lihat juga kisah sebelum kisah ini. Sebelum Elia ke Sarfat, dia berada di Sungai Kerit. Tuhan memelihara Elia di Sungai Kerit dan di sana dia bebas untuk minum. Tetapi dari mana dia bisa mendapat roti dan daging kalau bukan Tuhan yang mengirim burung-burung gagak, Tuhan yang memerintahkan burung-burung gagak untuk membawakan karbohidrat dan protein buat dia sehingga dia bisa bertahan hidup. Kita akan membaca ayatnya dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Sekali lagi kita baca, Tuhan memerintahkan. Tuhan berhak dan berkuasa memakai siapa dan apapun untuk memberkati anak-anaknya. Satu lagi kisah di dalam Yunus 1 ayat 17. Kita kenal baik cerita Yunus bahwa Yunus telah melarikan diri dari panggilan Tuhan dan ketika dia ketahuan bersalah maka dia harus dibuang dari kapal yang dia tumpangi dan ketika dia masuk ke air Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menelan dia hidup-hidup. Kita baca Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kalau bukan Tuhan yang menentukan, kalau bukan Tuhan yang menyuruh ikan itu, Yunus tidak akan bisa bertahan di dalam air selama itu. Sehingga dia bisa berdoa dan bertobat di dalam perut ikan itu dan kembali pada panggilannya. Tuhan berkuasa menyuruh dan mengatur siapa saja untuk menolong anak-anaknya. Inilah yang kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur berkat kita. Dengan cara apa, melalui siapa, Tuhanlah yang mengaturnya. Kita tinggal percaya saja pada pemeliharaan Tuhan. Kembali kepada si ibu janda di Sarfat. Bagaimana si ibu janda ini menerima perintah dari Tuhan untuk memelihara Nabi Elia. Ketika ibu ini bertemu dengan Nabi Elia di pintu gerbang kota, di alun-alun kota, maka dia ini melayani Nabi Elia. Pertama Elia minta minum. Air itu bukan hal yang mahal, tetapi pada saat itu air kalau waktu itu dijual mungkin akan sangat mahal karena kekeringan yang terjadi sudah sangat lama dan mereka itu sudah kesulitan air. Jadi apa yang dia lakukan? Dia bersegera mau ambilkan minum.
Dan ketika dia memutuskan untuk ambilkan minum, artinya dia memutuskan untuk menerima Elia sebagai tamunya. Ini adalah sebuah tradisi untuk menerima orang asing di rumah mereka. Tapi ketika mereka sudah memutuskan untuk menerima tamu ini, maka mereka juga bertanggung jawab untuk menjamu tamu tersebut. Ada kesediaan untuk melayani, ada hati yang murah hati. Itu yang dilakukan oleh ibu ini. Dan ketika Elia kemudian minta roti kepadanya, baru dia bilang, bukan karena tidak mau, tetapi karena keadaan tidak memungkinkan. Dia bilang kepada Elia, "Bapak, aku ini tidak punya banyak bahan roti. Yang aku punya tinggal sedikit, segenggam tepung, sedikit minyak untuk bikin roti yang kecil buat aku dan anakku." Tetapi Elia menjawabnya dengan firman Tuhan, "Ibu, buat dulu untuk aku. Setelah itu engkau buat engkau dan anakmu." Tuhan berkata bahwa tepung di tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan habis sampai hujan turun ke atas bumi. Ketika ibu ini mendengar firman Tuhan ini, dia menerimanya dengan percaya. Mungkin dia sudah mendengar bahwa kekeringan yang terjadi adalah karena Tuhannya Elia yang mengatakan hal itu. Dan disitulah dia percaya bahwa apa yang dikatakan Elia juga akan terjadi. Dan itulah sebabnya dia ambil tindakan iman untuk dia membuat dulu roti untuk Elia. Baru setelah itu untuk dia dan anaknya. Dan terjadilah mujizat bahwa betul dia selalu mendapatkan tepung dan minyak yang baru setiap hari. Setiap hari justru dia mengalami pemeliharaan Tuhan sampai krisis yang terjadi itu berakhir. Inilah yang kemudian terjadi di hidup ibu ini. Ibu yang bukan anak Tuhan, ibu yang orang Sarfat. Mungkin dia salah satu penyembah dewa Baal. Tetapi ketika Tuhan menghadirkan Elia di rumahnya, maka terjadilah berkat yang double di rumah ini. Baik secara jasmani, dia makan setiap hari, dan secara rohani dia mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yang dia sudah alami sendiri. Apalagi ketika dia mengalami juga anaknya mati. Selama Elia di situ anaknya mati. Sempat goncang ibu ini, tetapi kemudian Elia mendoakannya dan anak ini bangkit kembali. Double krisis tetapi double berkat. Dia mengalami sesuatu yang berat, tetapi pada akhirnya di ayat yang ke-24 dia berkata, "Aku percaya sekarang engkau adalah nabi dari Tuhan dan firman Tuhan itu benar." Inilah yang terjadi pada ibu janda di Sarfat ketika dia mengalami krisis dalam hidupnya. Yang kedua, kita belajar dari ibu janda dengan 1 buli-buli minyak. Kisahnya ada di 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Ibu ini adalah istri seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tetapi suaminya sudah meninggal dan dia punya 2 anak. Suaminya meninggalkan hutang yang besar. Dan karena dia tidak mampu membayar, maka penagih hutang berkata, "Aku akan ambil anakmu." Jadi ibu ini bisa terancam, dia tidak bisa ketemu lagi dengan anaknya. Karena itu sangat sedihlah dia. Maka dia lari kepada Nabi Elisa pada saat itu. Ibu ini datang kepada Nabi Elisa dan dia berkata bahwa dia tidak berdaya. Suaminya meninggal dan dia tidak berdaya untuk membayar hutang dan mempertahankan anaknya. Tapi kemudian Nabi Elisa bertanya kepada dia, "Ibu, apa yang kamu punya?" Tadinya ibu ini datang dengan perasaan yang negatif. Dia merasa tidak berdaya, tidak punya apa-apa, tidak sanggup mengendalikan keadaannya. Tetapi pertanyaan Elisa mengubah fokusnya. Karena itu dia mulai berpikir dan mengingat-ingat apa yang aku masih punya. Sampai akhirnya dia mengingat bahwa dia masih punya 1 buli-buli minyak. 1 buli-buli berisi minyak, kemungkinan besar isinya adalah minyak zaitun
Inilah gambar dari buli-buli, tempat menyimpan benda cair. Ini gambar yang diambil dari yang ditunjukkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mereka mereferensikan bentuk ini. Jadi dia hanya punya minyak di dalam buli-buli itu yang dia anggap berharga. Dan ini yang dia bawa. Pak Elisa, aku punya ini, Pak. Dan dari situlah Tuhan bisa bekerja menolong dia. Mungkin Tuhan akan bekerja dengan cara lain kalau dia punya benda yang lain. Kalau misalnya dia punya, Pak, aku cuma punya garam. Pak, aku cuma punya tepung. Pak, aku cuma punya kain. Kalau dia menyebutkan benda yang lain, mungkin Tuhan akan memakai juga benda-benda itu. Tetapi apa yang ada pada ibu ini adalah minyak di dalam buli-buli. Maka itulah yang Tuhan pakai. Apa yang dia punya, bukan apa yang dia tidak punya. Ibu-ibu wanita Hagios yang dikasihi Tuhan, krisis ini mungkin juga banyak membuat kita berpikir negatif. Membuat kita merasa, aku kehilangan sesuatu yang biasa aku lakukan. Aku kehilangan mata pencaharian, aku tidak punya apa-apa. Tetapi pagi ini kita juga diajak untuk mengubah fokus kita. Mari jangan berfokus kepada apa yang kita tidak punya, tetapi kita akan berfokus dan akan mengingat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah modal yang Tuhan akan pakai untuk memberkati kita. Selanjutnya, ketika Elisa mendengar bahwa dia punya minyak, Elisa menyuruh dia, "Ibu, pergilah kepada tetanggamu, teman-temanmu, semua orang yang kamu kenal, pinjamlah tempat-tempat air dari mereka, tempat-tempat minyak dari mereka, tempayan, guci, buli-buli, apa saja, pinjamlah dari mereka, tapi jangan terlalu sedikit. Kamu nanti akan menuangkan minyak yang kamu punya ke dalam tempat-tempat itu, dan dari situlah engkau akan diberkati." Ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat secara nalar, kalau dia cuma punya sedikit, cuma punya satu tempat yang bisa dia gendong seperti ini, tapi kemudian dia disuruh menuang itu ke tempat yang banyak, maka seberapa banyak yang dia akan pinjam? Seberapa besar imannya untuk pinjam sebanyak mungkin tempat, sehingga dia bisa menuangkan minyak dari buli-bulinya ke dalam semua bejana yang dia sediakan. Di sini kita melihat bahwa dia rela bekerja keras. Dia mau bekerja keras, dia lari ke sana kemari, dia pinjam sebanyak mungkin tempat air yang bisa dipinjam. Dan mungkin dia juga harus hilangkan gengsinya, hilangkan malunya. Dia akan pinjam dari siapa saja. Ibu, aku pinjam, bapak, aku pinjam. Dia harus hilangkan apa yang dia mungkin malu dia lakukan. Tetapi dia rendahkan dirinya untuk dia ambil tempat-tempat itu, dia masukkan ke dalam rumahnya, lalu dia tutup pintu rumahnya, dan mulailah dia menuang. Mulailah dia menuang dan mujizat terjadi. Apa yang dituangnya itu tidak berhenti mengalir sampai sebanyak tempat yang dia sediakan semua terisi penuh. Minyak itu baru berakhir ketika anaknya bilang, "Sudah tidak ada lagi yang kosong, Ibu." Baru minyak itu berhenti. Dan dari situ dia lari kepada Nabi Elisa. "Nabi Elisa, terima kasih, aku sudah dapat minyak yang banyak." Dan dari situlah Nabi Elisa berkata, "Jualah, pakai itu untuk bayar hutangmu, dan pakai itu untuk hidup engkau dan anak-anakmu." Satu lagi hal yang kita belajar dari ibu ini, selain dia bekerja keras, dia juga siap melakukan sesuatu yang dia belum pernah lakukan. Mungkin dulu waktu masih ada suaminya dia tidak pernah berdagang, tetapi sekarang tiba-tiba dia suruh jualan minyak. Minyak zaitun adalah minyak yang berguna untuk banyak hal. Di Israel minyak zaitun dipakai untuk memasak, dipakai untuk kecantikan, dipakai untuk kesehatan, banyak gunanya. Karena itu dia mungkin akan berpromosi kepada orang-orang dan dia menjual itu, dan dia bisa hidup dari situ.
Dia berani melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Krisis ini mungkin juga membuat kita harus melakukan hal-hal yang baru. Jangan kecil hati, jangan takut melangkah. Tuhan akan menolong kita untuk melakukan hal-hal baru yang akan kita perjuangkan. Kata krisis dalam bahasa Cina, kata krisis itu ternyata terdiri dari dua kata kecil. Yang satu danger atau bahaya, yang kedua adalah opportunity atau kesempatan. Danger and opportunity. Ini jadi satu di dalam kata krisis. Ternyata inilah isinya krisis. Bukan hanya kerugian, bukan hanya bahaya, tetapi ada juga kesempatan. Ibu-ibu wanita hagios yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini mungkin ada orang-orang atau keluarga-keluarga kita atau kita sendiri yang mungkin kehilangan pekerjaan. Tetapi mari kita akan cari opportunity atau kesempatan yang Tuhan juga berikan di dalam krisis ini. Siapa sangka kalau sekarang ini orang-orang yang catering, orang-orang yang memasak dari rumah bisa laris dengan open PO, dengan terima pesanan, karena orang-orang belum banyak berani untuk makan di luar rumah. Siapa sangka sekarang ini orang kalau bikin masker, mungkin kalau ibu-ibu bikin masker yang cantik bisa dijual lebih mahal, karena beberapa tahun ke depan mungkin orang-orang masih akan membutuhkan masker. Ada kesempatan-kesempatan yang baru, dan yang paling penting adalah pakai kesempatan ini untuk kita belajar semakin bersandar kepada Tuhan Yesus. Mari kita percaya dan kita terus berharap kepada Tuhan. Kita akan percaya bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia yang melakukan karya yang besar di waktu yang lama, kita juga akan bisa mengalaminya hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami sangat percaya bahwa Engkau Tuhan akan menguatkan kami dan menyertai kami ketika kami tengah mengalami krisis ini Tuhan. Kami tahu tidak ada kekuatan yang paling besar kecuali yang kami dapat di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, tuntun kami setiap hari, kuatkan iman kami untuk kami percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup memelihara kami tiap-tiap hari Tuhan. Dan melalui krisis ini Tuhan, Engkau akan bukakan kesempatan-kesempatan baru juga buat kami untuk berkarya dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat percaya Engkau memberkati kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.